Nah, ini adalah soal yang sangat panjang. Langkah pertama, silakan Bapak Ibu mencari pertanyaannya terlebih dahulu. Ini adalah pertanyaannya. Biasanya untuk pertanyaan itu adanya di akhir paragraf seperti ini. Kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui pertanyaannya, lalu membaca soalnya. Setelah membaca soalnya, lalu kemudian mencari keywordnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah keywordnya, langkah reflektif, kemudian penggunaan AI, lalu di sini ada praktik pembelajaran. Nah, ini adalah keywordnya. Setelah Bapak Ibu mengetahui keywordnya, baru kemudian memilih jawaban yang paling tepat. Seperti pada umumnya, jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang paling banyak seperti ini, yaitu D. Kita cek jawabannya adalah, ya betul sekali, jawabannya adalah D. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di skip hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan strategi jitu menjawab soal uji pengetahuan atau UP pilihan ganda. Pada dasarnya, untuk uji pengetahuan itu adalah uji pengetahuan yang akan Bapak Ibu harus laksanakan atau Bapak Ibu kerjakan ketika setelah menyelesaikan pembelajaran di LMS secara mandiri. Nah, banyak sekali peserta PPG yang terjebak dalam soal-soal panjang dan sangat detail sehingga Bapak Ibu tidak bisa menjawab secara keseluruhan atau 50 soal dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini saya akan membagi strategi jitu untuk menjawab soal UP pilihan ganda secara cepat dan akurat, tentunya dengan memanfaatkan waktu semaksimal dan seoptimal mungkin. Nah, ini adalah strategi jitunya. Yang pertama, baca pertanyaan dengan super teliti. Fokus pada akar pertanyaan atau STEM. Pahami inti pertanyaan. Sebelum melirik pilihan jawaban, pastikan Anda benar-benar mengerti apa yang ditanyakan. Apa inti masalahnya? Informasi kunci apa yang diminta? Jadi yang paling pertama adalah Bapak Ibu mencari pertanyaannya terlebih dahulu dan mencari kata kunci dari soal tersebut. Nah, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, identifikasi kata kunci. Garis bawahi atau perhatikan kata-kata kunci seperti kecuali, bukan, paling tepat, utama, selalu, tidak pernah. Kata-kata ini sangat mengubah makna pertanyaan. Kemudian berikutnya, coba jawab dulu jika bisa. Setelah memahami pertanyaan, coba formulasikan jawaban di kepala Anda sebelum melihat pilihan. Ini membantu Anda tidak mudah terkecoh oleh pilihan jawaban yang mirip tapi salah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memungkinkan dan bisa, silakan Bapak Ibu mencoba menjawab dulu dari pertanyaan yang diajukan di soal tersebut. Nah, kemudian yang kedua strategi jitunya yaitu adalah menganalisis semua pilihan jawaban. Jangan terburu-buru. Bacalah setiap pilihan jawaban, bahkan jika Anda merasa pilihan A atau B sudah benar, mungkin ada pilihan jawaban yang lebih tepat atau lebih lengkap di bagian bawah. Jadi silakan menganalisis semua pilihan jawabannya. Kemudian yang kedua, cari jawaban paling benar. Dalam soal HOTS, terkadang ada lebih dari satu jawaban yang tampak benar. Tugas Anda adalah memilih yang paling tepat, paling komprehensif, atau paling sesuai dengan konteks pertanyaan. Dan sekali lagi, pada dasarnya, untuk menganalisis semua pilihan jawaban ini, kita kembali lagi ke strategi jitu yang pertama, yaitu mengidentifikasi kata kunci dan mencari inti permasalahan atau mencari pertanyaan dari soal-soal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah gunakan teknik eliminasi. Ini wajib hukumnya. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat pertanyaan-pertanyaan yang sangat panjang, silakan cari jawabannya terlebih dahulu, kemudian eliminasi jawaban yang sekiranya menurut Bapak Ibu itu salah. Coret yang jelas salah, identifikasi dan eliminasi. Abaikan atau coret mental. Pilihan jawaban yang 100% salah, tidak relevan atau bertentangan dengan pengetahuan dasar Anda. Jadi kalau misalkan sudah diketahui jawaban yang salah, silakan langsung dieliminasi. Kemudian persempit pilihan. Dengan mengeliminasi 1-2 pilihan yang salah, peluang Anda memilih jawaban yang benar dari sisa pilihan akan meningkat drastis, yaitu 1/4 menjadi 1/2. Nah, kemudian untuk yang keempat strategi jitunya yaitu adalah waspadai pilihan pengecoh atau distraktor. Pilihan terlalu umum atau terlalu sempit. Hati-hati dengan jawaban yang cakupannya terlalu luas atau terlalu spesifik jika tidak sesuai dengan permintaan soal. Kemudian yang berikutnya, pilihan benar tapi tidak menjawab pertanyaan.
Ada jawaban yang pernyataannya benar secara fakta, tapi tidak relevan atau tidak menjawab inti pertanyaan yang diajukan. Kemudian, pilihan menggunakan kata-kata dari pertanyaan. Pengecoh seringkali mengulang kata-kata dari soal untuk membuatnya tidak relevan padahal maknanya berbeda. Jadi biasanya untuk kata-kata pengecoh ini sebenarnya terlihatnya relevan, akan tetapi ketika diteliti lebih mendalam itu maknanya sangat berbeda. Nah, kemudian yang keempat, pilihan dengan absolutisme. Berhati-hatilah dengan kata selalu, tidak pernah, semua, pasti. Pilihan ini seringkali salah karena jarang ada hal yang absolut. Sebaliknya, kata seperti biasanya, umumnya, mungkin, cenderung, sering ada di jawaban yang benar, tapi ini bukan aturan baku. Jadi biasanya kalau misalkan ada pilihan yang absolut, kata-kata semua pasti itu jelas sudah jarang benar. Yang lebih umum benar itu adalah biasanya dan umumnya atau mungkin ataupun cenderung. Nah ini biasanya kata-kata atau pertanyaan yang sangat benar atau mungkin benar, seperti itu. Nah kemudian yang kelima, perhatikan pola dan detail kecil. Kesesuaian gramatikal. Jawaban yang benar biasanya secara tata bahasa nyambung dengan akar pertanyaannya. Kalau misalkan ada jawaban yang tidak menyambung dengan pertanyaan itu jelas sekali salah. Kemudian pilihan yang mirip. Jika ada dua pilihan yang sangat mirip, telah perbedaannya. Salah satunya mungkin pengecoh halus atau keduanya bisa jadi salah. Kemudian yang terakhir, pilihan yang bertentangan. Jika ada dua pilihan yang artinya berlawanan total, kemungkinan salah satunya adalah jawaban yang benar. Berikutnya, strategi jitu menjawab soal UP pilihan ganda yang keenam, strategi saat ragu atau tidak tahu. Nah, ini penting sekali. Yang pertama, jangan kosongkan jawaban. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak tahu jawaban dari soal tersebut, jangan sampai jawabannya dikosongkan. Kalau misalkan Bapak Ibu mengosongkan jawaban, itu berarti sudah jelas-jelas salah. Akan tetapi kalau misalkan memilih salah satu dari jawaban yang ada di pilihan jawabannya, otomatis ada kemungkinan jawaban dari Bapak Ibu itu ada yang benar. Kemudian tebak secara cerdas. Setelah melakukan eliminasi semaksimal mungkin, pilih jawaban yang paling masuk akal atau paling familiar berdasarkan sisa pilihan. Kemudian yang ketiga, percaya insting awal. Seringkali pilihan pertama yang Anda rasa benar setelah membaca soal dengan teliti adalah jawaban yang tepat. Jangan terlalu sering mengubah jawaban kecuali Anda menemukan alasan yang sangat kuat atau kesalahan dalam pemikiran awal Anda. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menemukan jawaban yang paling pertama menurut insting Bapak Ibu, silakan langsung menjawab soal tersebut. Dan yang terakhir untuk strategi jitu menjawab soal UP pilihan ganda yaitu adalah manajemen waktu. Yang pertama, jawab soal yang paling mudah terlebih dahulu. Pastikan ketika Bapak Ibu menjawab soal-soal panjang atau soal-soal yang sulit, pastikan menjawab soal yang paling mudah terlebih dahulu. Nah kemudian yang kedua, jangan terpaku. Jika satu soal terlalu sulit dan memakan waktu, tandai soal tersebut, lewati saja dan kerjakan soal lain. Kembali lagi ke soal sulit jika masih ada waktu. Jadi Bapak Ibu pastikan jangan terpaku pada soal yang sangat sulit. Kembali lagi bolak-balik kepada soal pertanyaan yang sulit itu akan sangat memakan waktu. Kemudian yang ketiga, jaga kecepatan. Usahakan untuk menjaga ritme pengerjaan agar semua soal bisa terjawab dalam waktu yang ditentukan. Nah itu adalah 7 strategi untuk menjawab soal UP atau uji pengetahuan pilihan ganda. Nah sekarang kita akan mencoba mempraktekkan menjawab soal-soal pertanyaan dari kisi-kisi yang sudah ada di PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Nah ini adalah soal yang pertama. Kalau misalkan Bapak Ibu melihat soal seperti ini, jelas sekali soal ini sangat panjang sekali dan memakan waktu yang cukup lama untuk menjawabnya. Nah yang pertama kita akan cek soalnya. Ibu Aminah mengajar akidah akhlak di kelas 8 MTS yang sangat heterogen. Ada siswa yang cenderung pasif dan sulit mengekspresikan diri, namanya Aisyah. Ada yang dominan dan kadang ada yang bicara kasar tanpa sadar, namanya Budi. Dan ada yang tampak apatis terhadap materi akhlak, namanya Citra. Ibu Aminah ingin mengajarkan materi husnuzon, berprasangka baik dengan tujuan siswa mampu menerapkan sikap ini dalam interaksi sehari-hari, sesuai indikator ranah sikap atau keterampilan dalam kisi-kisi. Nah, Ibu Aminah menyadari pendekatan klasikal saja tidak cukup untuk mengubah perilaku spesifik siswa-siswa ini. Strategi pembelajaran dan pendekatan diferensiasi apa yang paling efektif diterapkan Ibu Aminah untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai pada semua jenis karakter siswa di kelasnya. Nah,
Kalau misalkan Bapak Ibu melihat soal yang pertama ini soal yang sangat panjang. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah jangan membaca soalnya terlebih dahulu, akan tetapi mencari pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Strategi pembelajaran dan pendekatan diferensiasi apa yang paling efektif diterapkan oleh Ibu Aminah untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai pada semua jenis karakter siswa di kelasnya? Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui pertanyaan dari soal-soal ini, baru kemudian Bapak Ibu membaca soalnya. Seperti itu. Nah, ini pertanyaannya tentang strategi pembelajaran dan pendekatan diferensiasi. Jadi, ini adalah kata kuncinya. Kata kunci untuk pendekatan diferensiasi. Kita fokus pada sebuah kata kunci. Ingat Bapak Ibu, yang pertama adalah mencari pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu mencari kata kuncinya. Sekarang kita lihat untuk pilihan gandanya. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. A. Memberikan ceramah tentang pentingnya husnuzon dan konsekuensi suudzon, lalu menugaskan semua siswa membuat ringkasan materi. Yang B. Membagi siswa menjadi kelompok diskusi, memberikan studi kasus pendek tentang prasangka, dan meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian yang C. Mengadakan sesi konseling individual dengan Aisyah, menegur Budi secara publik setiap kali bicara kasar dan mengabaikan Citra karena dianggap apatis. Kemudian yang D, menggunakan pendekatan studi kasus dan role playing, bermain peran yang beragam, memberikan peran yang menantang Budi untuk menahan diri dan Aisyah untuk berani berpendapat secara personal, memberikan umpan balik konstruktif kepada Citra terkait contoh penerapan husnuzon dalam hobinya. Kemudian yang E, menugaskan proyek membuat poster tentang husnuzon untuk dipajang di mading sekolah agar semua siswa terinspirasi. Nah, kalau misalkan kita melihat pilihan jawaban A, B, C, D, dan E, ini adalah jawaban yang panjang pula. Biasanya, pada umumnya ketika soal-soal panjang seperti ini, jawabannya pun panjang pula. Nah, kita cek untuk jawabannya adalah, nah ini adalah jawabannya D, yaitu menggunakan pendekatan studi kasus dan role playing. Nah, ini adalah kata kuncinya pendekatan diferensiasi. Jadi, untuk pendekatannya pula harus ada pendekatan diferensiasi. Nah, ini adalah pendekatan diferensiasi, yaitu studi kasus dan role playing. Jadi, setiap siswa diberikan pendekatan-pendekatan yang berbeda tergantung karakter masing-masing peserta didik. Seperti itu. Kemudian kita ke soal nomor 2. Nah, ini sama untuk soal nomor 2, yaitu soalnya yang sangat panjang sekali. Ingat Bapak Ibu, yang pertama adalah mencari pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaan itu biasanya ada di akhir paragraf. Nah, ini adalah pertanyaannya. Bagaimana Pak Hasan sebaiknya menyikapi dan menjelaskan isu ini secara pedagogis? Nah, setelah Bapak Ibu mencari pertanyaannya, kemudian cari kata kuncinya. Nah, ini adalah kata kuncinya. Secara pedagogis, agar siswa memahami konsep moderasi beragama. Nah, moderasi beragama yang benar tanpa jatuh pada sikap liberalisme atau eksklusivisme sempit. Nah, ini adalah secara pedagogis untuk moderasi beragama. Sekarang kita cek soalnya. Pak Hasan ingin mengajarkan materi Islam wasatiyah dan implementasi moderasi beragama di kelas 11 Madrasah Aliyah. Beberapa siswa di kelasnya aktif di media sosial dan terpapar berbagai pandangan agama, termasuk narasi yang kaku dan mudah menyalahkan kelompok lain. Saat diskusi, muncul pertanyaan tentang toleransi, di mana seorang siswa bertanya, sampai sejauh mana toleransi itu? Bolehkah kita mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim? Pertanyaan ini memicu perdebatan ringan antar siswa. Nah, ini adalah soalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham dengan soalnya dan mengetahui pertanyaannya, langsung Bapak Ibu mencari jawaban dari pilihan jawabannya. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Yang A, langsung memberikan tegas tidak boleh, berdasarkan satu pendapat ulama tertentu yang melarang untuk menghindari kebingungan lebih lanjut. Nah, jelas ini tidak termasuk dalam moderasi beragama. Kemudian yang B, menjelaskan berbagai pandangan ulama terkait isu tersebut beserta argumennya secara ringkas. Lalu menekankan prinsip umum moderasi beragama, yaitu menghormati perbedaan pendapat khilafiyah dalam masalah furu dan fokus pada toleransi sosial antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa. Kemudian yang C, mengatakan bahwa itu masalah khilafiyah yang rumit dan meminta siswa untuk bertanya langsung kepada ulama di luar sekolah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu menemukan soal-soal seperti ini yang sangat panjang, biasanya sekali lagi jawabannya pun panjang pula. Kalau misalkan kita lihat di sini pilihan jawabannya yang panjang adalah B, ya.
Apakah benar untuk jawaban yang soal nomor 2 ini? Kita lihat. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Menjelaskan berbagai pandangan ulama terkait isu tersebut beserta argumennya secara ringkas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silakan cari pertanyaannya, kemudian cari kata kuncinya, lalu Bapak Ibu akan menemukan pilihan jawaban yang paling tepat dan akurat. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah ini untuk nomor soal 3 juga sama, soalnya sangat panjang. Sekali lagi kita cari pertanyaannya terlebih dahulu. Nah ini pertanyaannya, biasanya pertanyaan itu adanya di paling bawah. Nah ini pertanyaannya. Teknik asesmen otentik dan instrumen evaluasi seperti apa yang paling tepat digunakan Pak Budi untuk benar-benar mengukur kemampuan analisis siswa? Nah setelah Bapak Ibu mengetahui pertanyaannya, baru kemudian mencari kata kuncinya. Nah kata kuncinya yaitu di sini, teknik asesmen otentik, kemudian instrumen evaluasi, lalu kemampuan analisis dalam membedakan transaksi ribawi dan syar'i berdasarkan studi kasus yang diberikan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui pertanyaannya, lalu kemudian silakan membaca soalnya. Pak Budi baru saja menyelesaikan materi tentang konsep riba dan perbankan syariah. Untuk mengevaluasi pemahaman siswa, Pak Budi memberikan tugas analisis. Ia menyajikan sebuah ilustrasi kasus transaksi keuangan pinjaman di bank konvensional versus pembiayaan murabahah di bank syariah dan meminta siswa mengidentifikasi perbedaan esensial dari sudut pandang syariah serta menjelaskan mengapa salah satunya dianggap riba dan yang lain halal. Beberapa siswa masih tampak kesulitan membedakan secara konseptual. Ini untuk soalnya dan ini adalah pertanyaannya. Nah, ini soalnya. Kemudian yang ini adalah pertanyaannya. Nah, kita cek untuk pilihan jawaban dari soal nomor 3 ini. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Yang A, tes pilihan ganda dengan soal-soal definisi riba dan jenis-jenis akad syariah. Kemudian yang B, penugasan membuat rangkuman materi dari buku paket. Kemudian yang C, tes lisan satu persatu menanyakan definisi riba. Kemudian yang D, pemberian kuis singkat dengan soal-soal benar atau salah terkait contoh transaksi. Kemudian yang E, penugasan membuat mind map perbandingan transaksi bank konvensional dan syariah berdasarkan kasus atau presentasi kelompok singkat yang menganalisis kasus tersebut dan menjelaskan perbedaannya secara syar'i. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalkan pertanyaannya seperti ini dengan sangat panjang, kemungkinan besar ya, sekali lagi kemungkinan besar itu pilihan jawabannya adalah yang paling panjang pula. Kita cek untuk jawaban soal nomor 3 ini adalah, ya betul sekali jawabannya adalah E. Ini yang paling panjang. Itu yang paling sangat mudah untuk menjawab soal-soal yang panjang seperti ini. Baik, sekarang kita lanjut soal keempat. Setelah mempelajari materi tentang hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir, nah ini sesuai kisi-kisi, beberapa siswa di kelas 10 MA Madrasah Aliyah tampaknya memiliki pemahaman yang keliru. Sebagian siswa bersikap fatalis, merasa usaha apapun tidak akan mengubah takdir, sehingga menjadi pasif. Sebagian lain memahami takdir sebatas nasib, baik atau buruk di dunia saja, tanpa mengaitkannya dengan pertanggungjawaban amal di hari akhir. Guru, Bapak Arif menyadari perlu meluruskan pemahaman ini. Pendekatan pembelajaran dan penjelasan konseptual seperti apa yang paling efektif? Nah, ini adalah pertanyaannya. Sekali lagi, silakan cari pertanyaannya terlebih dahulu dan kata kuncinya. Ini adalah pertanyaannya, yaitu pendekatan pembelajaran dan penjelasan konseptual seperti apa yang paling efektif diberikan Bapak Arif untuk mengintegrasikan pemahaman takdir. Pentingnya ikhtiar, usaha manusia, dan keyakinan akan pertanggungjawaban di hari akhir, guna menumbuhkan sikap proaktif dan bertanggung jawab pada siswa. Nah, sekali lagi silakan Bapak Ibu mencari pertanyaannya. Ini adalah pertanyaannya. Setelah Bapak Ibu mengetahui pertanyaannya, kemudian menjawab soalnya. Nah, lalu kemudian baru melihat pilihan jawabannya. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Untuk pilihan jawaban, sekali lagi biasanya itu adalah jawaban yang paling panjang. Nah, kita langsung cek saja. Untuk pilihan jawaban soal nomor 4 ini adalah yaitu B. Nah, ini jelas sekali panjang ya. 1, 2, 3. Sudah termasuk 3 baris, yang lainnya hanya 2 baris. Sekarang kita cek untuk kata kuncinya. Yang A, menekankan bahwa semua sudah ditakdirkan Allah dan tugas manusia hanya menerima dengan sabar, tanpa perlu terlalu memikirkan usaha. Kemudian yang B, menjelaskan bahwa takdir adalah ilmu Allah tentang segala sesuatu yang akan terjadi dan manusia diberi kehendak serta kemampuan untuk berusaha ikhtiar.
Hasil ikhtiar itulah yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, bukan takdir itu sendiri. Memberikan contoh bagaimana usaha dalam belajar ikhtiar mempengaruhi hasil usaha, takdir yang terwujud. Jadi jelas sekali untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah B, seperti itu. Sekarang kita lanjut soal ke nomor 5. Nah, sekarang coba kita cari pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Sekali lagi, untuk pertanyaan pada soal itu biasanya ada yang paling di bawah. Nah, ini adalah pertanyaannya. Langkah reflektif dan pengembangan diri. Nah, ini kata kuncinya. Langkah reflektif dan pengembangan diri apa yang paling relevan dan krusial dilakukan Ibu Siti terkait penggunaan AI? Nah, ini penggunaan AI dalam praktik pembelajaran. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian yang 3 ini adalah kata kuncinya. Lalu kemudian silakan Bapak Ibu membaca soalnya. Ibu Siti, seorang guru PAI, secara aktif menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Belakangan, ia mulai bereksperimen dengan AI atau Artificial Intelligence. Misalnya, menggunakan chatbot AI untuk membuat soal latihan PAI, mencari ide aktivitas pembelajaran, atau bahkan meminta AI menjelaskan beberapa konsep materi yang rumit. Meskipun menghemat waktu, Ibu Siti menyadari bahwa terkadang soal buatan AI kurang sesuai dengan konteks lokal siswa, atau bahkan mengandung sedikit ketidakakuratan konsep dalam PAI yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi jika tidak diverifikasi. Ibu Siti ingin terus memanfaatkan teknologi, termasuk AI, tetapi juga ingin memastikan kualitas dan ketepatan materi pembelajarannya sesuai kompetensi guru profesional di era digital dan refleksi pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan pembelajaran Artificial Intelligence atau AI. Sekarang kita coba cek pilihan jawaban untuk soal nomor 5 ini. Nah, ini adalah pilihan jawabannya. Nah, kalau misalkan kita mengecek untuk pilihan jawaban dari A, B, C, D, dan E, yang paling panjang itu adalah D di sini. Sekarang kita coba pastikan untuk jawaban soal nomor 5 ini, yaitu, ya betul sekali jawabannya adalah D. Mudah sekali Bapak Ibu. Jadi sekali lagi silakan Bapak Ibu mencari pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian cari kata-kata kuncinya seperti ini, langkah reflektif, penggunaan AI, lalu praktik pembelajaran. Setelah Bapak Ibu mengetahui kata kuncinya, kemudian membaca soalnya dan cari pilihan jawaban yang paling banyak. Nah, seperti ini. Jadi akan ketemu jawabannya adalah D, memanfaatkan AI sebagai asisten awal untuk menghasilkan ide atau draft materi. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, gunakan waktu semaksimal mungkin dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 120 menit atau 2 jam untuk mengerjakan soal UP atau ujian pengetahuan. Karena ini adalah uji pengetahuan yang akan menjadi titik akhir Bapak Ibu apakah nanti lulus dalam PPG jabatan Kementerian Agama atau tidak. Maka dari itu silakan Bapak Ibu mencari strategi-strateginya dan terapkan strategi jitu ini ketika Bapak Ibu akan mengerjakan uji pengetahuan di PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Semoga semua peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama ini dimudahkan, dilancarkan, dan lulus semua hingga akhirnya mendapatkan tunjangan profesi guru. Silakan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.